Ini ya 3 gitu kan. Ya. Nah, Numpuknya emang misah-misah ya. ya dulu ini kebetulan batuan ini mungkin berdiri gitu ya. Cuman nggak tahu buat apa, banyak orang yang bikin ritual, mereka mengambil tanahnya gitu. Seperti ini kan, sampai ini istilahnya sampai sama petugas juga udah beberapa kali diaruk dan ditutup. Habis lagi karena mereka Dapat ini kali, dapat wangsit ya. Kemungkinan Dapat wangsit tanah. udah beberapa kali kita ngambil dari sana gitu. Iya benar kelihatan. Bolong ya. Ya akhirnya roboh ini kan. Pondasinya jadi ini. Ya sih emang udah kayak sengaja gitu ya. Berdiri. Nah kalau ini numpuk aja ya. Numpuk kayak susunan. Ya gitu. Kemungkinan dulu ini nggak seperti ini karena yang Berdiri ya. ini ya. Iya berdiri. Karena Tumbang. banyak bergeletakan mungkin ditumpukin di sini. Karena ya yang saya sampaikan tadi, seingat saya kan dulu hanya kelihatan batuan-batuan yang berdirinya saja, termasuk di pinggir-pinggirnya. Sekarang kan sudah banyak yang roboh. Iya, rerumputan. Karena banyak roboh mungkin dikumpulkan seperti ini. Dan luasnya sendiri kan 29,1 hektar. 29,1 hektar dan luas ini puncaknya 4.000 meter. Iya. Soalnya kedalamannya itu sampai jalan raya tangga itu loh. Di kedalaman ini kan seperti bor juga, di kedalaman 26 meter itu masih itu bangunan. Oh 26. Ya sampai yang kita naik tangga itu kan. Iya tinggi. Ya tapi lingkungan sekitarnya kena kalau misalnya mau bener-bener diinin ya. Iya dan gede banget. Waktu pemboran di sini kan, jadi Ngetes ya. memang di sini ada ruangan tuh karena si airnya tersebut nggak keluar lagi. Ada kalau seandainya dihitungan per detik itu berapa liter ini kan. Terus petugas ini mencari titik yang mungkin keluar gitu kan karena di bawah itu kan sungai. Ternyata nggak ada rembesan, mungkin di sini di dalamnya itu memang betul-betul ada ruangan. Udah ada tatanan, Ya, tinggal dicolek-colek aja sebenarnya, dikorek-korek pakai itu traktor. Betul. Pakai traktor dicolek-colek doang. Tapi ya itu semuanya butuh yang namanya memang sih yang namanya situs untuk penelitiannya juga mesti biayanya gila-gila. Ini nih pakai WHO nih. Dana dunia worldwide. Ya, tapi saran saya sih, saya sebagai masyarakat di sini harus Indonesia yang pegang. Ya, saya pengen gitu. Indonesia. Pemerintah juga saya pesan yang meneliti di sini tolonglah tuntaskan meneliti di sini dan jangan dulu melibatkan orang-orang luar asing. Iya, orang-orang pribumi pada pinter lah. Masa kita meneliti di luar di negeri orang, sedangkan di negeri sendiri kita ya, tolonglah. Ya, ini sampai kita mestinya dan pihak pemerintah mestinya bangga lah dengan adanya situs ini. Tidak ada di tempat lain. Soalnya mungkin benefitnya yang ujung-ujungnya cari benda-benda menguntungkan nggak gitu kan, biasa gitu kalau project-project kan. Ya, saya sih kurang ini ya, yang penting pengennya ya ini peninggalan nenek moyang kita, leluhur kita mesti menjaga dan merawatnya. Sedangkan di Thailand tau nggak Pak, cuma kecil-kecil aja dia iniin loh. Kecil-kecil doang, kita sampai gede-gede Borobudur kan. Iya, mestinya kita lebih ini. Dan masyarakatnya juga tolonglah, ini bukan milik orang Gunung Padang, bukan milik bangsa, istilahnya orang Cianjur, milik ini milik semua. Dijaga, dirawat. Iya. Makanya saya udah dengar dari yang kemarin Bapak bilang 2012. Terus ini udah 10 tahun kok nggak ada reaksi apa-apa ya. Padahal kalian udah survei, udah apa gitu kan, udah semua pihak turun tangan, tapi tetap aja 20 tahun kali ini. Jadi saya bangga sih sebagai masyarakat di sini. Saya istilah nggak ada perhatian dari pihak ini ya, kita menjaga. Nanti waktunya akan tiba. Sama-sama saya mintalah sama-sama untuk menjaga merawat. Seandainya misalkan banyak yang datang sini, tolong mengikuti aturan di sini, jangan buang sampah sembarangan. Iya, yang paling jangan coret-coret batuan di sini. Kemudian karena di sini sudah ada aturan, nggak boleh menduduki batuan yang berdiri, itu nggak boleh. Seandainya
misalkan contohnya, misalkan menduduki batuan berdiri, jatuh, kan itu akan merubah sejarah. Iya. Ya, kalau gitu terima kasih banyak Pak atas informasinya. Mungkin nanti babak kedua giliran saya untuk mengorek semua misteri yang ada di sini. Sama-sama, dan saya mohon maaf kalau seandainya pelayanan saya di sini kurang menjelaskan Ibu. Saya mohon maaf karena ini keterbatasan saya. Saya juga ini hanya mendengar tadi cerita. Bapak ada mau cerita itu kan tentang kisah-kisah, ada kejadian-kejadian, boleh secuil dua cuil? Kalau sifatnya itu kan secaranya pribadi ya, individu. Setiap orang yang datang ke sini, kalau seandainya mereka datang mau siang atau malam hari, mereka berdoa di sini, banyak yang menceritakan masing-masing beda-beda gitu kan. Jadi 1, 2, 3 kisah aja. Jadi istilahnya yang ingin merasakan hal itu ya diri pribadi masing-masing. Coba aja di sini gitu. Coba aja datang malam hari berdoa di sini. Apa yang didapat, yang dirasakan. Tapi cerita ke Bapak. Banyak sih, banyak. Oh, lihat ini macam-macam sih. Cuman kalau kata saya kan kurang begitu ini. Mendingan langsung buktiin. Apalagi misalnya seperti bulan purnama. Seperti malam tadi juga saya kan mendampingi dari berbagai provinsi kan, ada 7 orang dan duduk di singgasana itu. Kalau seandainya tepat jam 12 malam seolah-olah di kepala itu bulan itu di kepala, karena dikatakan itu bisa dikatakan titik sentral juga sih. Kita duduk di situ di singgasana, luar biasa. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Nanti ketemu lagi. Siap. Saya mau ritual. Silakan lanjut. Makasih Pak. Sama-sama. Langsung minta money magnet dek. Ada mau duit apa? $2 nggak? Kembali lagi, saya Ibu Yuliani, baru publikasi lagi untuk Yayasan Healing Indonesia Internasional. Di sini saya lagi ada di situs Megalithicum Padang, yang mana tadi sudah dibahas tentang situs tersebut dari sisi penjaga situs tersebut, yang mana sudah dari 2012 menjaga dan sudah hampir 10-11 tahun di sini. Dan sekarang saya Ibu Yuliani sebagai narasumber, yaitu Cenayang dari Yayasan Healing Indonesia Internasional, ingin mengorek semua yang ada di alam semesta ini, dan juga saat ini saya ingin mengorek yang ada di situs di sini. Walaupun semua orang sudah mengorek semua, saya ingin monyet. Ingin mengorek dari sisi saya, Ibu Yuliani. Kedengaran kan suaranya? Ternyata tanpa diduga-duga di sini merupakan kerajaan di zaman dulu kala. Zaman dulu kala ini hitungannya sebelum Masehi. Sebelum Masehi di sini sudah berkisar dari zaman Wali-Wali Songo. Dan pada saat itu di sini kerajaannya tertimbun. Kerajaan tersebut megah sekali dan luas sekali, yang mana astagfirullah, ada kesalahan dari keturunan kerajaan tersebut. Mungkin nanti kita telaah di sini ada kerajaan apa, dikutuk atau dia salah ucap, atau dia pernah menghina, atau dia pernah menghujat, sehingga akhirnya
kerajaannya tersebut tertutup tanah, tertimbun. Kayak mungkin zaman dulu ada kisah legenda Sangkuriang atau Tangkuban Perahu. Di sini juga ternyata kerajaan tersebut tertutup oleh tanah, ketimbun sampai radius sekitarnya. Jadi pada saat dia tertimbun, dia posisinya seperti ini. Begitu dia tertimbun, kenapa batu-batu itu muncul? Karena dari serpihan-serpihan gempa. Jadi pernah terjadi gempa. Jadi begitu dia tertutup batu-batuan, tertimbun tanah, ternyata batu-batuannya yang ada di dalam itu terjadi gempa, jadi dia keluar, muncul ke daratan. Itulah hikayat dari situs Gunung Padang. Nah, kenapa di sini kita bisa melihat kondisinya seperti ini? Karena dia akan melalui semua kawasan. Semua kawasan di sini dari utara, selatan, barat, timur tertutup semuanya, hampir 100%. Dan yang mana sepertinya tidak akan bisa dikuak, tidak akan bisa. Soalnya ini kerajaan gaib. Kerajaan gaib itu jadi bukan kerajaan nyata dan butuh tingkat spiritual tinggi yang bisa membuka lahan ini. Tidak sembarangan. Jadi kalau misalnya kayak Borobudur dan Prambanan dan lain sebagainya itu nyata, sedangkan ini gaib. Gaib di sini dengan kata lain bisa dibongkar, bisa dinyatakan lahan tersebut dibuka dengan pengorbanan. Pengorbanan di sini salah satunya gempa bumi. Itu nanti yang akan bisa membuka misteri lahan ini. Jadi tidak bisa dengan bulldozer, tidak bisa dengan alat berat, dan kecanggihan apapun tidak ada, kecuali gempa bumi yang akan nanti menguak tabir yang ada di situs di sini. Jadi kita bisa kita lihat nanti, buktikan kenyataannya sampai di mana, kebenaran sampai di mana. Ini sekedar saya beropini sebagai cenayang, boleh dipercaya boleh tidak, kepercayaan ada di tangan Tuhan. Saya hanya sebagai mediator saja. Sampai di sini saya mengungkap misteri dari situs Gunung Padang. Nanti bisa kita buktikan sekian tahun kemudian. Soalnya segala macam misteri atau cenayang bisa dibuktikan puluhan tahun kemudian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.